semuanya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk semua yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau saja yang memberkati Tuhan ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang bekerja Tuhan Yesus, Engkau yang melawat setiap kami, karena kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Mari semuanya bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, 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 amin. Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Yesus datang membawa kelimpahan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Haleluya, 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 terpujilah Tuhan. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 terpujilah Tuhan. Haleluya, 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 amin. Katakan dengan penuh iman. Haleluya. Yesus datang memberiku kelimpahan. Yesus datang memberiku kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup pulihkanku. Yesus, ku percaya. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya,
bersyukur Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih ya Tuhanku. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu sebab hanya Engkau yang layak Tuhan Yesus ditinggikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan Yesus, kami mau memuji Engkau Tuhan. Biarlah mulut kami bersorak-sorai Tuhan, memuji-muji Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya, amin. Yang siap memuji Tuhan coba angkat tangannya. Tetap bangkit berdiri saudara, amin. Haleluya. Yesus, kami percaya Engkau yang pulihkan, sembuhkan, mujizat dalam hidup kami terjadi Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidup. Yesus, aku percaya. 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 Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidup. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam. Katakan dengan imanmu, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Amin. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya. 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 Serukan haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, sebab Engkaulah yang menciptakan dunia ini Tuhan. Bahkan sebelum dunia ini ada Tuhan, kuasa-Mu telah terbentang Tuhan. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup
telah terbentang. Amin. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaibanmu, keajaiban dalam namamu ku nyatakan. Kemuliaan-Mu atas hidupku, lakukanlah lagi. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku baru mujizat. Haleluya. Kaulah Alfa dan Omega. Mari semuanya nyatakan Kau Alfa Omega. Tuhanku, perbuatanmu heran, dulu sekarang. Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega. Lakukanlah, amin, 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 amin. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku baru mujizat. Hidupku baru mujizat. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Mujizat yang Kau nyatakan di dalam hidup kami, semuanya dari Engkau Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena suatu kebetulan Tuhan, tetapi semuanya karena karya-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan
kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu Tuhan kami menang Tuhan. Amin. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari semuanya bangkit berdiri. Karena salibmu ku hidup, amin. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu Tuhan kami menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu Tuhan. Amin. Yes. Mujizat-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan
salib-Mu Tuhan, kami menang saat ini Tuhan. Bahkan kami dikatakan lebih dari pemenang oleh karena penebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau rendahkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebab kami tahu hanya firman-Mu lah yang memberikan kami kekuatan dan pelita bagi jalan kami Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, kami mau mendengarkannya Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Biarlah setiap apapun yang Dia sampaikan menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom ya Pak. Haleluya. Berikan senyum dulu untuk Tuhan Yesus. Biar wajah-wajah yang senyum itu pasti akan diberkati oleh Tuhan ya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita berada di bulan Desember. Tidak terasa 11 bulan kita sudah lalui bersama dengan Tuhan. Tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Oleh sebab itu sebagai anak Tuhan, rasanya kalau kita tidak mau bersyukur sama Tuhan, terlalu rendah kehidupan ini. Kalau saudara menghitung hari-hari, setiap hari kita lalui sepanjang bulan, sepanjang tahun 2023 ini, ada banyak hal yang kita dapatkan dari Tuhan. Kesehatan, panjang umur, dilindungi, bahkan juga diberkati. Baik pekerjaan kita, sekolah kita, rumah tangga kita, pelayanan kita. Kita harus ingat ini. Mungkin dulu kita nggak punya apa-apa, sekarang jadi punya apa-apa. Dulu kita tidak punya pekerjaan yang mapan, sekarang punya pekerjaan yang mapan. Itu semuanya karena kasih dan karunia Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini kita akan belajar apa yang menjadi pesan Tuhan di minggu pertama bulan Desember 2023 ini. Ya. Ada pesan firman Allah yang harus kita renungkan sungguh-sungguh. Kita akan membaca di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke 17. 15, 12 sampai 17. Ya. Mari kita akan sama-sama buka Alkitab kita, buka HP kita. Hari ini firman Allah bicara tentang perintah untuk mengasihi. Perintah, kalau Allah berbicara perintah, itu bukan sebuah pilihan bagi kita, tetapi ini suatu keharusan. Seperti seorang komandan prajurit itu memerintahkan kepada anak buahnya. Tidak ada alasan bagi anak buah untuk tidak mendengar, apalagi tidak mentaati. Itu satu keharusan. Apalagi kalau yang memerintahkan itu adalah Allah, Tuhan kita. Kita harus serius mendengar apa sih perintahnya. Apa yang harus aku lakukan dalam hidup untuk mengisi Desember dalam suasana momen Natal, bahkan untuk memasuki tahun baru 2024. Kita tidak tahu apa yang terjadi 2024. Tetapi yang kita tahu, yang kita yakini, bahwa Tuhan itu tetap beserta kita. Haleluya. Ayat 12 kita baca di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17 begini firman Allah. 12 berkata begini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih
seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Oh, luar biasa saudara. Perintah Tuhan itu kalau kita lakukan, taati, ya, itu kasih Allah akan mengubah hidup saya dan saudara. Kalau kita mentaati firman Allah, maka kita punya status bukan lagi hamba. Sebab seorang hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi kita diubah status kita menjadi sahabatnya Tuhan. Oh, luar biasa saudara. Saudara menjadi sahabat seorang pejabat saja, bangganya luar biasa. Saya dulu punya ayah, anak Tuhan, dia punya sahabat. Waktu anak Tuhan ini masih di Surabaya, dia bersahabat dengan seorang aparat keamanan, kepolisian, ya. Wah, dia pangkatnya luar biasa, ya. Nah, di dalam komunikasi dengan pejabat ini, dia begitu dekat sekali, sehingga dia foto bersama dan fotonya itu ditaruh di PP daripada HP-nya. Dan pejabat ini sudah mutasi dan sekarang sudah menjadi salah satu Kapolda di Indonesia. Satu kebanggaan jadi pejabat, jadi sahabat. Apalagi saudara dan saya menjadi sahabatnya Tuhan. Apa kita tidak bangga? Apa kita tidak bersyukur dari sekian miliar manusia yang ada di dunia? Engkau dan saya terpilih untuk menjadi sahabat. Nah, ini yang harus kita ingat betul. Nah, sahabat itu akhirnya apa? Menghasilkan buah. Seperti pohon yang ditanam menghasilkan buah. Dan yang terakhir, kalau kita menjadi menjadi pelaku, mentaati, mengasihi Tuhan dan sesama manusia, maka di situ ada janji Allah. Apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu doakan, apa saja yang kamu gumuli, apa saja yang kamu hadapi, kalau engkau berdoa kepada Tuhan sahabat yang abadi, Tuhan akan menjawab. Saya tidak tahu hari-hari ini apa yang kau hadapi, tapi yang saya yakini bahwa Tuhan adalah Allah yang baik dan mengasihi engkau, dan Allah sangat peduli kepada kita sekalian. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perintah untuk mengasihi ini penting. Karena kalau kita gagal untuk mengasihi Tuhan, berarti kita juga gagal untuk mengasihi sesama. Apalagi sampai mengasihi orang yang dianggap musuh, orang yang dianggap tidak baik, orang yang dianggap tidak menyenangkan, itu lebih gagal lagi. Itu sebabnya kunci anak Tuhan hidup di dalam kasih itu kembali kepada sumbernya. Kita harus mengasihi dia sungguh-sungguh. Nah, mari kita akan lihat
Yang pertama, kita diperintahkan untuk mengasihi. Jadi bukan pilihan tetapi perintah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 di situ bicara tentang 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Coba dikeluarkan dulu. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau anak Tuhan tidak hidup dalam kasih, itu tandanya orang yang tidak mengenal Allah. Sebab pada hakikatnya Allah itu kasih. Tuhan itu kasih. Dan kasihnya tidak akan pernah berubah. Walaupun kita tidak mengasihi Tuhan, Dia tidak akan merubah hakikat atau karakternya, sifatnya. Dia tetap mengasihi manusia. Nah, itu sebabnya di dalam ayat 8 dan sampai 11 kita lanjutkan apa kata firman Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ini kasih Allah. Kasih Allah kepada manusia diwujudkan dengan pengorbanannya di atas kayu salib, supaya kematian Yesus, penderitaannya Yesus, kelahirannya Yesus mendatangkan keselamatan. Selamat untuk kita semua orang berdosa. Makanya kita harus memiliki sifat ini, sifat kasih ini. Berikutnya, belum selesai, kita lanjutkan ayatnya yang berikutnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Wah, mendamaikan hidup ini dengan Allah lewat pengorbanannya. Kalau Yesus tidak datang ke dunia, kita masih menjadi setru, musuh Allah. Jadi kita ini jadi musuhnya Allah. Tapi syukur, dengan kasihnya Dia datang ke dunia, mendamaikan kita. Ya, didamaikan. Allah mendamaikan. Yesus mendamaikan manusia dengan Allah lewat kehadirannya, lewat kematiannya, lewat penderitaannya, lewat salib, supaya hubungan manusia dengan Allah jangan terputus. Sebab kalau terputus kita akan menderita selama-lamanya nanti di neraka. Nah, saudara, ayat 11 belum selesai ya. Ayat 11 berkata bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling membenci. Harus saling apa? Kalau Allah mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Jadi aneh kalau ada orang Kristen membenci orang Kristen. Itu anak Tuhan atau anak iblis? Kalau anak Tuhan dia saling mengasihi. Nanti kita lihat ada beberapa jenis kasih. Nanti kita lihat contoh orang yang mengasihi. Salah satunya adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, baik, kita akan lanjut. Kita diperintahkan untuk mengasihi. Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan, ya. Kita harus mengasihi Allah. Matius pasalnya yang ke-22. Perhatikan baik-baik. Ini kalau saudara gagal mengasihi Tuhan, pasti juga gagal mengasihi sesamanya. 22 ayat 37 berkata begini.
Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Pertama, kalau saudara dan saya ingin memiliki kasih ilahi, pertama kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati. Segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Artinya kita mengasihi Tuhan seutuhnya. Mengasihi Allah itu seutuhnya, sepenuhnya. Kalau saudara mengasihi Tuhan, orang Kristen, anak Tuhan, apalagi pelayan Tuhan, tapi tidak pernah beribadah, nggak pernah ke gereja, apakah itu yang dimaksud mengasihi Tuhan? Sebab orang mengasihi itu pasti berkorban, pasti mengutamakan. Jangan kita datang ke gereja karena kita baru bertugas. Oh, aku punya jadwal, minggu ini tanggal ini aku harus datang ke gereja. Tapi kalau aku udah punya jadwal pelayanan, aku absen dulu. Loh, kita melayani itu bukan karena jadwal. Saudara dan saya melayani ke gereja, beribadah, itu bukan karena jadwalmu, tetapi karena engkau mengasihi Tuhanmu. Orang yang mengasihi Tuhan Allahmu tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Apalagi seperti hari ini, ibadah ada disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Kita menghormati, saudara, pengorbanannya Yesus 2000 tahun lalu. Dia rela mati, dia rela dihina, dia rela disiksa, dia rela diperlakukan semena-mena oleh tentara-tentara Romawi. Tapi dia mau melakukan karena dia mengasihi kita. Karena itu kasih ini harus terutama kepada dia. Ada orang masih miskin begitu setia mengasihi Tuhan, begitu tekun berdoa, begitu setia ke gereja. Tapi setelah doanya dijawab, pekerjaannya diberkati, ekonomi makin lama makin naik, makin sukses, malah Tuhan diremehkan, saudara. Makanya hati-hati, hati-hati saudara. Jangan sampai kita mengutamakan berkatnya, tapi kita harus mengasihi sumber berkatnya. Kalau kita sudah sukses mengasihi Tuhan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan kita, maka untuk selanjutnya gak sulit, gak sukar kita untuk mengasihi sesamanya. Kita lanjutkan bagian yang kedua, ayatnya yang ke-39. Ya, ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada enggak orang benci sama diri sendiri? Kecuali kalau itu orang gila. Di Gadara itu kan orang gila, sampai dipukul, dihantam dengan batu, ya dirantai, disiksa dirinya. Karena memang gila. Ada kemasukan roh iblis, 2000 iblisnya masuk ke dalam orang ini. Tapi kalau orang normal, pasti kita mengasihi diri, kita merawat diri, kita menjaga diri. Bagaimana supaya tubuh ini tetap sehat, ya, pikiran tetap tenang, kebutuhan jasmani tercukupi, ya, kebutuhan jiwa kita juga tercukupi, kebutuhan rohani tercukupi supaya kita kuat. Itu sebabnya kita mengasihi diri sendiri.
Kita jaga, apalagi kalangan Hawa biasanya karena fokusnya sampai merawat diri, sampai pergi ke salon 1 bulan sekali, nggak eman-eman mengeluarkan uangnya sekian banyak untuk merawat, untuk menjaga wajah, penampilannya, dan seterusnya. Karena orang ini mengasihi dirinya. Sama. Tuhan bilang, kita ini harus mengasihi mereka. Mengasihi sesama. Seperti mengasihi diri kita sendiri. Sesama itu siapa? Ya semua orang. Siapa itu sesama? Ya istri, ya suami, ya anak, ya mantu, ya cucu, ya mertua, ya bos, majikan, karyawan, relasi. Semua kita harus mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, kita diperintahkan untuk mengasihi musuh kita. Wah, kalau yang namanya musuh itu paling tidak enak. Kalau perlu jangan disebut-sebut deh. Musuh, dengar namanya, dengar disebut saja, aduh, sudah jengkel dulu. Ya, tapi itu perintah Tuhan. Matius pasalnya yang ke-5 ayat 43. Coba kita lihat perintah Tuhan kepada saya dan saudara. Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-43, 5:43 sampai 45. Kamu telah mendengar firman. Itu yang dimaksud kamu dengar firman itu tentang hukum Taurat. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu, itu hukum Taurat. Perjanjian Lama. Makanya gigi ganti gigi, kalau bunuh ganti membunuh, sakiti balas sakit, itu hukum Taurat. Tetapi Tuhan beda. Dia mengajar dengan versi yang baru, dengan karakternya Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Kasihilah musuhmu seperti Bapamu. Tuhan berikan contoh bagaimana Allah mengasihi dunia, kepada orang jahat, orang yang benar, menurunkan hujan kepada orang jahat, menurunkan hujan kepada orang benar, menurunkan rezeki kepada orang jahat, tapi juga menurunkan rezeki kepada orang benar. Semua dapat berkat. Walaupun ujung-ujungnya nanti beda. Makanya ada orang Kristen tanya sama saya, ya kenapa sih orang yang tidak pernah ke gereja kok hidupnya kok lebih bahagia, lebih beruntung, lebih cepat sugih daripada kami yang setiap minggu datang ke gereja? Kok nasibnya kok tak berubah-berubah, bahkan mungkin keadaannya lebih parah lagi. Saudara tidak usah banding-bandingkan soal berkat antara orang benar dan orang di luar Tuhan. Itu kedaulatan Allah. Tapi yang pasti dan jelas, suatu saat ada perbedaan. Mungkin mereka hanya dapat rezeki secara materi selama di dunia, tapi mereka tidak bisa mendapatkan berkat secara rohani yang disebut adalah kerajaan surga. Makanya anak Tuhan, jangan dibanding-bandingin secara materi.
Kita punya berkat itu spesial yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain. Itu sebabnya Tuhan bilang, kasihilah musuhmu, doakan musuhmu. Tapi dengan kata lain, jangan berdoa yang negatif. Sehingga ada orang Kristen juga bilang begini, ya, karena firman Allah perintahkan, doakan musuh saya, doakan supaya dia ditabrak sepur. Wah, tidak boleh. Ya, saya doakan supaya orang ini kualat. Saya doakan orang ini dikutuk. Jangan. Kejadian pasal 22. Siapa yang mengutuk, Allah akan terkutuk. Siapa yang memberkati aku akan diberkati. Kita tidak punya hak untuk mengutuk orang termasuk musuh. Tugas kita mendoakan, memberkati. Karena kita mengasihi jiwanya, bukan mengasihi perbuatannya, bukan mau kompromi dengan perbuatan jahatnya, tapi kita mengasihi jiwanya supaya diselamatkan. Karena itu Tuhan bilang, doakan, berkati musuh-musuhmu, termasuk orang-orang yang merugikan kita, menyakiti kita, menghancurkan kita, merugikan kita. Doakan, jangan dikutuk. Kalau saudara mengutuk, justru kutuk itu akan datang kepada diri kita. Ya, nah ini tanda kita diperintah Tuhan, mengasihi Allah, mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh. Kita masuk kepada bagian yang kedua. Orang-orang Greka mengungkapkan beberapa bentuk kasih. Ya, jadi kata kasih mungkin secara bahasa Indonesia kadang-kadang kabur, tidak bisa membedakan kasih apa jenisnya, bermacam-macam beda. Tapi di dalam orang Yunani itu arti kasih itu berbeda-beda. Yang pertama adalah kasih eros. Kasih eros. Kasih eros itu artinya kasih birahi. Ada orang mengasihi seseorang karena birahi, kasih hawa nafsu. Makanya banyak orang menikah gagal karena kasihnya hanya dasarnya kasih birahi, kasih eros. Setelah berumah tangga sekian bulan, sekian tahun, bubar, cerai, karena dasarnya kasih eros, hanya kasih hawa nafsu. Dan ini tidak akan bertahan di dalam membangun rumah tangga yang kokoh. Di dalam berbisnis pun, kalau saudara bekerja sama dengan orang-orang berbisnis, dunia bisnis, kalau hanya dasarnya kasih eros, suatu saat akan terjadi konflik dalam pekerjaan kita. Itu terdapat di dalam Kidung Agung pasal 7. Saudara baca sendiri pasal 7 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Antara Sulaiman atau Salomo dengan Sulamin. Itu bicara tentang kasih birahi, kasih hawa nafsu. Jadi saudara dibaca di rumah Kidung Agung pasalnya yang ke-7 ayat 6 sampai 13. Ada jenis kasih yang kedua yang disebut adalah kasih storge. Kasih storge itu adalah kasih keluarga. Kasih keluarga. Maliaki pasal 3 ayat 17. Nah ini penting, coba dikeluarkan dulu. Maliaki 3 ayat 17. Mereka akan, kurang jelas saya. Maliaki pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-17 berkata begini. Mereka akan menjadi milik
kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ini bicara tentang kasih keluarga. Seperti seorang bapak menyayangi anak-anaknya. Atau sebaliknya, seperti seorang anak menyayangi orang tuanya. Jadi keluarga ini harus dibangun dengan kasih. Kalau keluarga tidak dibangun dengan kasih, yang namanya kasih storge, ini di kemudian hari bahaya, saudara. Kalau orang tuanya masih hidup, apalagi kalau keluarga berduit, keluarga orang punya uang banyak. Kalau keluarga ini tidak dibangun dengan dasar kasih storge, tidak sedikit setelah orang tuanya meninggal, waduh, rebutan harta, rebutan kekayaan, sampai naik ke pengadilan dunia. Isin-isini, padahal ini saudara kandung loh. Sampai saling membenci, saling menghina, saling memfitnah dan sebagainya karena rebutan. Tapi kalau keluarga ini mempunyai kasih storge, kasih keluarga rukun pasti. Anak-anaknya rukun, tidak rebutan harta. Anak-anaknya saling mengasihi satu dengan yang lain. Keluarganya juga mengasihi, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Diukur bukan karena materi, tapi ini karena perintah Tuhan. Makanya Bapak Ibu, peliharalah kasih storge, ini kasih keluarga. Jadi bagaimanapun namanya orang tua, namanya pun anak, namanya pun siapa ya? Ya keluarga. Jelek-jelek, mereka tetap keluarga. Tetap anak, tetap mertua, dia cerewet-cerewet, dia tetap mertua. Ada seorang mantu yang gak bisa cocok dengan mertuanya, jahat mantunya. Jadi mantunya ini sayang karena uang, karena warisan, karena pembagian tidak adil. Akhirnya si mantu ini benci luar biasa sama mertuanya. Waduh, loh, berarti dia menikahnya dengan suaminya itu bukan menikah karena cinta, karena mengasihi suami, tapi di balik pernikahan itu ada motivasi ingin menggerogoti kekayaan orang tua. Dan ini bahaya. Kalau orang tua masih hidup, masih bisa ditengahi, masih bisa dicegah. Tapi khawatir kalau orang tua sudah tidak ada, ini bahaya. Makanya Bapak Ibu penting hidup ini dalam kasih. Yang kedua, yang ketiga, ada yang disebut namanya kasih filia. Itu kasih filia adalah kasih teman atau kasih persaudaraan. Ya, jadi 1 Samuel pasal 18 ayat 1. Ya, coba satu ayat kita landasi dulu. 1 Samuel pasal 18 ayatnya yang pertama, ya. 1 Samuel 18 ayatnya yang pertama berkata begini. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Ini yang disebut kasih persaudaraan, kasih persahabatan, kasih teman. Di situ dikatakan seorang anak raja yang bernama Yonatan, dia mau bersahabat, dia mengasihi seorang anak gembala, anak miskin, anak desa. Tapi Yonatan
kasihnya itu luar biasa kepada Daud. Padahal tidak selevel, saudara. Antara putra raja adalah putra gembala. Orang kecil, orang desa. Tetapi kenapa Yonatan bisa terpaut cintanya, kasihnya? Karena Yonatan di dalam hidupnya punya kasih ilahi. Dalam cerita-cerita ini kadang-kadang ayahnya Yonatan tuh yang namanya Saul, dia sangat benci sama Daud. Berusaha mau membunuh Daud. Tapi Yonatan selalu membela Daud karena kasih. Itu yang disebut kasih persaudaraan. Saudara, kita semua yang hadir pada saat ini, kita latar belakang berbeda, dari keluarga yang berbeda, pendidikan yang berbeda, kehidupan sosial yang berbeda. Tapi mari kita miliki kasih ilahi. Kalau saudara dan saya punya kasih ilahi, saya yakin saudara akan mampu mengasihi saudara. Entah itu miskin, entah kaya, entah etnis ini, etnis itu, tidak akan menghalangi kita untuk mengasihi saudara kita, teman kita, jemaat kita. Mari kita harus saling mengasihi. Apalagi namanya tuh jemaat kita di gerejanya adalah jemaat GPI Philadelphia. Jangan hanya namanya Philadelphia, tunjukkan loh. Tunjukkan apa itu Philadelphia, bahwa Philadelphia artinya kita harus mengasihi satu dengan yang lain sebagai keluarga ilahi. Memang tidak sama karakternya, tidak sama latar belakangnya, tidak sama pendidikannya, tetapi kita punya satu dasar yang sama, yaitu kasih ilahi. Kalau kita punya kasih Tuhan, siapapun kita akan bertahan. Engkau saudaraku, engkau temanku, engkau rekan sekerjaku. Aku butuh engkau. Aku butuh doamu, aku butuh spiritmu, aku butuh nasihatmu, aku butuh hiburan. Jika tidak ada alasan saling menjelekkan, menghina, apalagi tidak ada kecocokan dengan si A, akhirnya pindah gereja. Kalau kita punya kasih kan, ada pilihan. Pindah gereja itu tidak akan menyelesaikan solusi. Apa kalau kau pindah gereja, hatimu kalau ketemu dengan orang yang kau benci, apa kau tidak tetap benci? Tetap. Tetapi kalau ada kesalahpahaman, kita harus selesaikan dengan kasih ilahi. Saling memaafkan, saling menerima kelebihannya, kekurangannya. Kita ini keluarga Allah. Kasih Philadelphia harus menjadi dasar jemaat kita. Daud mengasihi Yonatan mengasihi Daud secara struktur dinasti tidak pantas. Daud dikasih Yonatan. Daud ini siapa? Seharusnya Yonatan tuh punya level teman. Sama-sama anak raja, sama-sama anak bangsawan, sama-sama anak yang terhormat. Tapi Yonatan tidak. Dia tidak melihat itu. Yang dilihat, yang dia miliki. Aku punya kasih Tuhan. Di dalam diri Daud juga punya kasih Tuhan. Apa salahnya aku mengasihi dia? Seperti mengasihi jiwanya. Kalau saudara baca ayat 2, 3 dan seterusnya, sampai jubah kerajaannya, sampai apa itu, ikat pinggang, alat perangnya dikasih kepada Daud secara gratis. Karena karena Yonatan punya kasih. Makanya kalau orang punya kasih itu tidak cerai, tidak medit, saudara. Orang yang punya kasih Tuhan tidak medit.
akan pernah perhitungan. Saya bersyukur tanggal 6 hari Rabu yang akan datang, gereja kita ketempatan untuk Natal hamba-hamba Tuhan Sebanyuwangi. Yang daftar kurang lebih sudah 150 orang. Mereka datang ke sini jam 10 pagi. Kita kasih makan, kita kasih kue, kita kasih minuman, kita kasih teh botol, kita kasih kopi, kita kasih makan, kita kasih paket Natal lagi. Paket sembako. Itu berapa puluh juta uang keluar dari gereja ini, dari jemaat ini. Tapi ternyata ada anak-anak Tuhan yang punya hati mengasihi hamba Tuhan. Sehingga semuanya tercover, saudara. Paket 125 paket itu sembako. Itu kalau dinilai satu paket itu 125 lebih. 125.000. Lain nasinya kita pesan 200 kotak. Kalikan berapa? Lain kuenya kita pesan 175. Lain seragamnya. Ada banyak dana yang harus kita keluarkan. Tapi karena ini untuk pekerjaan Tuhan, ini untuk hamba Tuhan. Selagi kita masih ada kesempatan untuk menabur, apa ruginya kalau kita punya kemampuan untuk berbuat kasih? Kalau kita ada kesempatan untuk berbuat kasih, kenapa kita mau tahan-tahan? Kalau kita memang orang yang hidup dalam kasih, kita tidak akan berkata untung rugi. Enggak. Kalau orang berbisnis itu hitungannya untung rugi. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, jangan untung rugi. Kalau saudara hidup, saudara sehat, masih dikasih hidup untuk bekerja, ini berkat Tuhan luar biasa. Makanya, saya tidak punya uang, datang ke sini. Tenagamu, nanti hari Rabu jam 7 pagi, datang ke gereja, bantu bungkusin kue. Nanti siangnya bagikan makanan untuk hamba Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bukan cari apa ya? Cari sensasi, cari nama. Enggak. Kita tidak cari nama. Kita mengasihi hamba-hamba Tuhan ini. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Haleluya. Itu yang dilakukan oleh Yonatan kepada Daud. Sampai lebih baik coba baca ayatnya yang kedua. Daripada Samuel tadi, pasal 18. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkan pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya. Wah, sampai jubah kerajaannya, saudara. Ini jubah anak raja dilepas, dikekno sama pengiwan wedus ini. Apa dasarnya? Kasih. Tidak semua saudara bisa melakukan hal itu. Inilah jubah kerajaan. Sampai dikasih sama Daud. Bukan hanya sampai di situ. Apa yang dikatakan berikutnya? Sampai pedangnya, wah, alat perangnya, panahnya, dan ikat pinggang. Pedang, panah, ikat pinggang. Saudara tahu bahwa ikat pinggang orang zaman dulu itu bukan hanya untuk bikin seksi seperti saya pakai ikat pinggang supaya tetap aman, celananya tidak melorot gitu ya. Penampilannya ya biar pendeta juga, pendeta di desa ya jangan sampai ke desaan gitu ya. Ya. Kan ikat pinggang ini. Ikat pinggang berfungsi untuk apa? Kuat. Untuk menahan pada saat jongkok, pada saat berdiri mikul barang-barang berat.
ada kekuatan lewat ikat pinggang. Tapi ikat pinggang zaman dulu itu tidak sekecil yang dipakai oleh Rudi Susanto. Kalau Rudi Susanto ikat pinggangnya kan kecil, sakit. Tapi orang dulu, zaman dulu ikat pinggangnya itu besar, saudara, lebar, besar gitu, sehingga beberapa puluh senti. Fungsinya bukan hanya untuk mengikat pinggang, tetapi fungsinya ikat pinggang ini tempatnya bejes, tempatnya uang, tempatnya barang-barang yang bernilai, permata, uang, mungkin juga apa lagi, wasiat ada di ikat pinggang. Lo dikasih sama Daud, saudara. Dikasih lo gratis. Kalau tidak karena kasih. Makanya orang yang mengasihi, orang yang hidup dalam kasih itu gak pernah hitung-hitung, gak pernah hitung untung rugi. Kalau aku kasih sama Daud, apa sih untungnya? Tapi kalau aku ngasih anak-anak raja-raja lain selevel dengan aku, pasti aku terkenal. Tapi kalau aku ngasih sama orang miskin, apa keuntungannya? Mereka tidak bisa membalas. Paling hanya balas saja berkata, matur nuwun, terima kasih. Itu aja. Tapi kalau saudara mengasihi kepada orang kaya, mereka akan berpikir, aku juga akan membalas. Oh, dia kasih ampuh besar, aku juga akan memberi ampuh lebih besar. Aku kasih hadiah ulang tahun kepada si A karena dia latar belakang orang kaya. Aku juga satu saat anak mereka ulang tahun, aku akan memberi hadiah yang lebih bernilai. Tapi kalau memberi sama orang miskin, gak ada aja balasan. Balasannya aja matur nuwun. Paling-paling tak, apa ya bahasa Jawanya, tak doain bertambah rezeki, sehat, itu toh. Tapi bagi Yonatan tidak masalah. Yang penting dia melakukan berbuat kasih. Nah, kita lihat contoh orang yang hidup dalam kasih apa? Kasih agape adalah kasih Allah. Ya. Ini kasih Allah ini adalah kasih. Walaupun, meskipun Yesus sendiri punya kasih agape, kasih tanpa syarat. Kalau kita punya kasih agape, kasih tanpa syarat, kita mengasihi mereka. Toh kalau mereka tidak membalas kasih kepada kita tidak merasa rugi. Kita tidak merasa rugi. Kalau kita memberi kepada orang lain, tapi nyatanya mereka tidak membalas dengan memberi, itu pun tidak rugi. Itu yang disebut kasih agape. Kasih yang di dalamnya walaupun engkau suka menyakitiku, walaupun engkau suka merugikanku, walaupun engkau suka menghinaku, walaupun engkau suka menjelek-jelekanku, tapi aku mengasihi. Itu kasih agape. Kasih yang mau mengampuni, kasih yang di dalamnya walaupun. Kalau kita sudah punya kasih agape, kalaupun aku belum dijawab doaku, impianku belum terwujud, cita-citaku belum terkabul, Tuhan belum dengar doaku, Tuhan belum sembuhkan aku, Tuhan belum kasih apa yang ku minta, tapi aku tetap mengasihi Tuhan. Itu kasih agape. Baik, kita bangkit berdiri. Ada banyak hal, tapi saya akhiri. Mari kita akan angkat satu pujian. Ada lagu lama. Ajarilah aku
Ajarilah kami bahasa cintamu. Mari kita akan menyukuri akan kasih Tuhan yang sudah datang ke dunia. Dia mati di atas kayu salib. Andaikan andaikan aku lakukan yang murni, jika tanpa kasih cinta, tanpa berguna, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta, agar kami dekat padamu. Andai kata ku lakukan jika tanpa kasih cinta, hamba tak berguna. Bahasa cinta, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Awali semua jemaat yang nyanyi. Jadikan doamu terus. Ajarilah kami, ajarilah kami bahasa cinta, ajar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, ajar kami dekat padamu, dekat padamu, dekat padamu. Sembah Dia. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu tertanam dalam kehidupan setiap kami. Ada kasih eros, ada kasih storge, ada kasih filia, bahkan juga ada kasih agape. 4 jenis kasih ini kami miliki dalam perjalanan hidup ini. Seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kasihilah sesamamu
seperti Engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau hari ini masih ada ganjelan, mari bulan Desember akan segera berlalu. Jangan sampai ganjelan, kepahitan, kebencian, sakit hati, kecewa masih tetap tertanam di batin kita yang paling dalam. Biarlah keluarkan dengan kasih Yesus. Lepaskan semuanya hal-hal yang tidak baik. Kita boleh berkata, Tuhan, aku mau mengasihi orang yang menyakitiku, orang yang membenciku, orang yang menghinaku, orang yang merendahkanku, seperti Engkau mengasihi mereka. Karenanya Engkau mati di atas kayu salib, supaya mereka pun terselamatkan. Angkat tangan sebelum kita masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Yesus. Hamba berdoa, seberapa kami yang datang pada saat ini, apapun masalah pergumulan, mereka yang sakit, mereka punya masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah jodoh, masalah keturunan, masalah-masalah pekerjaan, masalah-masalah yang lain yang Tuhan Maha tahu dan mengerti pergumulan mereka. Biarlah kami mau membongkar dulu hal-hal yang tidak baik. Kami mau hati kami diisi dengan kasih-Mu, kasih ilahi, kasih yang mengubah hidup kami, kasih mengubah orang lain, kasih yang menyelamatkan orang lain, kasih yang membuat kami lebih mengasihi Engkau, lebih mengasihi semua yang ada di seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu. Sebentar lagi kami mau bersekutu dengan tubuh-Mu. Ini bukti bahwa Engkau mengasihi kami semua lewat kematian-Mu di atas kayu salib, yang Kau wujudkan lewat tubuh dan darah-Mu. Biar setiap pribadi yang datang, kami boleh menerima dengan iman, dengan percaya. Sebab itu berkati hamba-hamba Tuhan yang akan melayani tubuh dan darah Yesus. Berkati roti anggur ini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.